Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam rangkaian penyusunan acuan keperawatan, kita masuk di tahap ketiga, yaitu perencanaan. Kalau di beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan tujuan dari penulisan dari tujuan keperawatan. Hari ini kita masuk di intervensi, jadi penyusun intervensi keperawatan. Kemudian untuk buku yang kita gunakan ada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI dari penerbitnya dari PPNI. Atau yang kedua adalah menggunakan buku NIC, Nursing Intervention Classification dari Elsevier. Untuk kedua buku ini bisa dijadikan rujukan pada saat kita mau menyusun atau mau menuliskan intervensi keperawatan. Baik, selanjutnya intervensi keperawatan. Apa sih intervensi keperawatan? Jadi merupakan segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan atau evidence-based nursing practice dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Secara sederhananya, jadi intervensi ini akan kita gunakan untuk mencapai tujuan keperawatan yang kemarin sudah kita susun. Begitu. Jadi ketika kita menemukan diagnosa, kemudian kita menetapkan tujuan. Setelah menetapkan tujuan, kita akan menetapkan intervensi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan kepada pasien untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Begitu. Kemudian untuk komponen dari ini kita bahas yang di penyusunan penulisan ya, itu ada label, kemudian tindakan, dan rasional atau rasionalisasi. Label ini adalah kita tuliskan dari nama intervensi keperawatannya. Jadi nanti baik di dalam buku NIC maupun di dalam buku SIKI nanti akan ada nama intervensi. Jadi labelnya itu apa gitu. Kemudian dituliskan pula kode labelnya. Nanti akan kita pelajari di mana letak label dan kodenya. Kemudian tindakan ditulis dengan kata kerja, misalnya observasi, monitor, kaji, catat, kemudian ajarkan, anjurkan, dan seterusnya. Ini menggunakan kata kerja. Kemudian untuk penulisan tindakan atau intervensi itu meliputi ONEC. ONEC ini adalah observasi, kemudian nursing intervensi, edukasi, dan kolaborasi. Jadi maksudnya di dalam komponen intervensi yang akan kita tuliskan itu harus akan mencakup komponen-komponen ini. Jadi ada observasinya, ada nursing intervensinya, ada edukasinya, dan juga ada kolaborasinya. Namun untuk keempat komponen ini tidak saklek wajib harus ada semua begitu ya. Ini hanya untuk memudahkan kita. Kalau keempat komponen ini ada, itu akan lebih baik, lebih optimal dalam kita menetapkan intervensi untuk mencapai tujuan keperawatan gitu. Nanti akan saya contohkan juga di belakang untuk masing-masing komponen ONEC-nya. Kemudian yang ketiga ada rasional atau rasionalisasi. Ini dituliskan di kolom sebelah kanan dari NIC. Ketika kita menuliskan intervensi, di sebelah kanannya kita tuliskan rasionalisasinya, yaitu merupakan penjelasan atau alasan perawat menentukan atau memilih intervensi atau tindakan. Jadi misalnya di dalam kolom intervensi itu kita tuliskan misalnya memberikan kompres hangat kepada pasien gitu ya. Maka di kolom rasionalisasinya kita bisa menuliskan karena dengan kompres hangat itu akan memperlebar atau membuat dilatasi pembuluh darah sehingga akan mempercepat penurunan suhu. Misalnya seperti itu. Jadi kenapa sih kita menentukan intervensi itu, alasannya apa gitu ya. Kemudian ini adalah cara menggunakan buku NIC-nya. Nanti bisa sambil dibuka untuk NIC-nya, gitu ya. Buku NIC-nya sambil dibuka. Ini kita ketemu dengan taksonomi. Jadi taksonomi ini berisi domain dan kelas. Sama kalau kita membahas di Nanda juga ada taksonominya, di NOC juga ada taksonominya. Nah di NIC ini juga sama ada taksonominya. Nanti ada 7 domain kalau tidak salah ya, 7 domain dengan masing-masing domain itu mempunyai kelas yang berbeda-beda.
Nah, kalau di NIK ini memang tidak ada kaitan antara diagnosa yang ada di Nanda dengan intervensi yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa menghubungkan langsung, oh kalau saya punya diagnosa nyeri, saya NIK-nya nyari di domain berapa, kelas berapa, itu tidak ada. Jadi memang di sini PR-nya teman-teman adalah mencari atau mengira-ngira, kira-kira nih kalau saya punya diagnosa nyeri, untuk NIC-nya itu masuk di domain berapa, kemudian kelas yang mana ya gitu. Jadi untuk yang di sini memang masih meraba-raba. Misalkan saja kalau kita kemarin itu membahas masih tentang tidur ya, gangguan pola tidur, maka kita coba cari misalnya kalau gangguan pola tidur itu masuk di domain 1, fisiologi dasar, yaitu perawatan yang mendukung fungsi fisik. Nah, ini masuk di kelas yang mana? Misalnya manajemen aktivitas dan latihan, atau mungkin fasilitas perawatan diri ya. Ini kan untuk membantu aktivitas rutin kehidupan sehari-hari. Kita kan tidak tahu ya mana yang lebih masuk untuk diagnosa kita, maka kita lebih jelas lagi kita buka di domain dan kelas tersebut. Misalnya saya ngambil domain 1, kelasnya fisiologi dasar ya. Untuk kelasnya misalnya saya ngambil yang apa ya, misalnya yang F, fasilitas perawatan diri gitu ya. Kita buka di situ. Ini domain 1, fisiologi dasar, kemudian ini macam-macam kelasnya tadi ya, kelas A, B, C, dan sampai F. Kalau tadi saya misalnya ngambilnya di kelas yang F. Nah, ini adalah untuk intervensinya ya. Jadi yang di bawah dari kelas ini adalah intervensi, ini level 3 intervensi. Ini adalah labelnya tadi, yang dikatakan dengan label atau intervensi, kemudian ini adalah kodenya. Nah, misalnya karena tadi kita membahas tentang pola tidur, gangguan pola tidur, misalnya saya mengambil yang F, fasilitas perawatan diri. Coba kita cari nih, ada nggak ya, karena dia membantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita kira-kira kalau tidur itu dibahas di sini tidak? Coba kita cari. Gitu. Nah, di sini ketemu misalnya ini ada peningkatan tidur. Kodenya 1850. Kita coba satu intervensi dulu atau satu label dulu, kita cari. Nah, kemudian kita menuju ke indeks. Indeks ini ada di halaman belakang biasanya ya, di halaman kalau di sini ada di halaman 527. Kita cari di dalam indeks ini untuk yang peningkatan tidur tadi. Ketemu di halaman 352. Untuk label intervensi peningkatan tidur itu ada di halaman 352. Nah, ini adalah label intervensinya, kemudian yang ini adalah kodenya. Nah, ini adalah daftar aktivitas atau intervensi yang ada di dalam label peningkatan tidur. Kita pilih di dalam semua aktivitas-aktivitas ini mana yang akan kita berikan kepada pasien, tentunya dengan mengingat atau mempertimbangkan dari tujuan keperawatan yang sudah kita susun. Disesuaikan juga dengan DODS yang ada di pasien kita gitu ya. Kemudian tadi kan kita sudah membahas ONEK. Di ONEK itu kan ada observasi, kemudian nursing intervensi, kemudian edukasi dan kolaborasi. Nah, kita coba di dalam observasi itu mana yang akan kita tuliskan apa saja gitu. Tadi kan misalnya observasi itu monitor gini ya. Ini kan kata kerja ya, monitor, kemudian sesuaikan dan seterusnya. Misalnya saya pilih yang ini, monitor atau catat pola tidur pasien dan jumlah jam tidur. Ini bisa kita tuliskan pada pasien, pada intervensi gitu. Kemudian selanjutnya apalagi yang bisa kita tegakkan, misalnya untuk intervensinya saya memilih misalnya ini, sesuaikan lingkungan untuk meningkatkan tidur gitu. Itu juga bisa. Kemudian edukasinya misalnya mengajarkan, ada nggak ya di sini, ajarkan gitu ya, atau anjurkan pasien untuk memantau pola tidur, ini juga bisa.
Nanti kita tulis di sini. Nah, ini misalnya ini label intervensinya, kemudian ini kodenya, ini adalah aktivitas atau tindakannya. Nah, kemudian untuk ini adalah tindakan-tindakan yang ada di peningkatan pola tidur ini ya. Kemudian ini adalah intervensi yang kedua.